Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan membawakan materi tentang konsep Customer Relationship Management atau CRM, sejarah perkembangannya dan pentingnya loyalitas pelanggan. Ini dari kelompok 1 dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir, SEMM. Dengan saya sendiri sebagai anggota, Zara Zafira Herdin, Ridaul Hikmah, Nur Azizah, Hyasintus Anang, Febriandi Fahutama, Delviano Ardi Saputra, dan Muhammad Nabil. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang, yang dimana di dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan itu tidak hanya dituntut untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan lama agar tetap setia terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Salah satu strategis yang banyak digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan pendekatan strategis yang berfokus pada pengelolaan hubungan antara perusahaan dan pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Seiring perkembangan teknologi digital, CRM telah berevolusi dari sistem manual berbasis data sederhana menjadi sistem digital yang lebih terintegrasi dan canggih. Melalui pemanfaatan teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Machine Learning, perusahaan kini dapat memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam, memprediksi kebutuhan mereka, dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Selanjutnya kita masuk ke profil singkat CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Tujuan utamanya adalah agar pelanggan merasa puas, tetap loyal, dan tidak mudah berpindah ke pesaing. Secara sederhana, CRM ini membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan, kebiasaan, dan preferensi pelanggan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Dengan begitu, hubungan antara perusahaan dan pelanggan tidak hanya bersifat transaksi semata atau jual beli, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Lalu kita masuk ke definisi CRM menurut para ahli. Yang pertama ini menurut Zeithelm, Customer Relationship Management adalah hubungan kerjasama antara pihak penyelenggara atau provider dengan pelanggan atau customer sehingga kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan. Artinya, CRM tidak hanya fokus pada perusahaan, tetapi juga berupaya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi pelanggan dan penyedia jasa atau produk. Lalu yang kedua, menurut Kotler dan Keller, CRM ini merupakan proses mengelola informasi secara rinci tentang pelanggan dan semua titik kontak pelanggan dengan perusahaan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Definisi ini menekankan pentingnya pengelolaan data pelanggan yang terintegrasi agar perusahaan dapat menjaga hubungan jangka panjang. Lalu ketiga, menurut Jack Dish, CRM adalah strategi dan proses untuk mempertahankan kemitraan dan menciptakan nilai bagi pelanggan serta perusahaan. Dengan kata lain, CRM bukan hanya alat untuk menjaga hubungan, tetapi juga sebagai strategi menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Lalu adapun tujuan dan fungsi CRM, yang dimana tujuan utama dari penerapan CRM adalah untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan secara berkelanjutan. Selain itu, fungsi CRM sendiri mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan pelanggan. CRM bisa membantu perusahaan dalam mengatur komunikasi melalui berbagai saluran seperti telepon, email, dan media sosial agar saluran seperti ini dapat lebih efektif. Sistem ini juga berperan dalam menciptakan serta mengelola informasi pelanggan mulai dari kata kontak sehingga riwayat transaksi yang kemudian dianalisis untuk memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Adapun evolusi dan perkembangan CRM. Pertama, di era 1970-an ini pengelolaan pelanggan dilakukan secara manual dengan Rolodex, catatan, dan hubungan personal. Lalu di era 1980-an muncul perangkat lunak sederhana seperti Act dan Goldmine. Lalu di era 1990-an CRM ini berkembang menjadi sistem terintegrasi dengan basis data terpusat. Lalu di era 2000-an ini lahirlah CRM berbasis cloud yang tidak perlu infrastruktur lokal. Lalu di era 2010-an muncul mobile CRM dan social CRM yang memanfaatkan smartphone dan media sosial untuk interaksi secara real time. Lalu di era 2020-an fokus utama pada customer experience atau CX yang personal dan prediktif. Tren utamanya adalah AI dan integrasi omnichannel, kustomisasi sistem kebutuhan dan privasi keamanan data atau GDPR.
Lalu kita masuk ke dalam loyalitas pelanggan, yang dimana loyalitas pelanggan ini merupakan salah satu aspek kunci dalam strategi pemasaran modern, yang faktor utamanya dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan adalah tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perilaku pelanggan serta faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas. Dengan penerapan strategi CRM yang efektif, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dan menciptakan loyalitas yang berkelanjutan. Lalu di sini kita juga membawakan studi kasus, yaitu pengaruh kualitas produk, pelayanan, dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan gerai Indosat Solo Baru. Penelitian Fadil dan Putra di tahun 2023 ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan pada gerai Indosat Solo Baru, yang menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Semakin baik kualitas produk, pelayanan, dan citra merek yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat loyalitas pelanggan terhadap Indosat. Loyalitas pelanggan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan retensi pelanggan, menurunnya biaya pemasaran, promosi word of mouth yang positif, pendapatan yang stabil, serta peningkatan customer lifetime value. Selain itu, pelanggan menjadi enggan berpindah ke pesaing atau kompetitor. Kinerja organisasi menjadi lebih meningkat dan penanganan layanan yang baik saat terjadi masalah dapat menjadi memperkuat loyalitas pelanggan serta daya saing perusahaan. Jadi, secara kesimpulan dan saran, Customer Relationship Management atau CRM itu merupakan strategi penting bagi perusahaan dalam membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pelanggan. Melalui pemanfaatan teknologi dan data, CRM ini membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Perkembangan CRM dari sistem manual menuju sistem digital telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Sistem yang kini lebih cepat, efisien, dan terintegrasi membuat pelanggan merasa lebih diperhatikan, puas, dan percaya terhadap merek. Hasilnya, loyalitas pelanggan meningkat. Mereka tidak hanya dilakukan pembelian ulang, tetapi juga menjadi pendukung aktif dengan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dengan demikian, CRM bukan hanya sekadar alat manajemen data pelanggan, melainkan strategi bisnis yang cerdas dan berorientasi jangka panjang. Melalui penerapan CRM yang tepat, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan pelanggan, meningkatkan kepuasan, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.